Minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah 109 sampai 113. Yauma, pada hari yajma'ullah rasula, Allah mengumpulkan pada hari itu rasul-rasul. Ya, fayaqulu, lalu Allah berfirman, madza ujibtum, apa yang dijawab oleh kalian, ya, apa yang dijawab oleh kalian. Qalu, mereka berkata, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, engkaulah allamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib-gaib. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat 19 ini tentang bagaimana Allah mengumpulkan para nabi, para rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kapan itu? Pada tafsir, ahli tafsir mengatakan itu pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat semua nabi dan rasul dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada rasul itu, berfirman kepada para nabi itu, ya, ma ujibtum, apa jawaban kaum kalian terhadap dakwah kalian. Jadi kan pertanyaan itu, kalian ini kan rasul ditugaskan untuk berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, yang hak, yang batil, yang benar dan yang salah. Ini perintah, ini larangan. Apa jawaban kaum kalian? Jawaban kaum Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Ya, jawaban semua kaum kalian, taat atau maksiat, beriman atau kafir. Apa jawabannya? Jadi sebelum Allah menanyakan kepada manusia, Allah menanyakan dulu kepada para nabi, para rasul. Karena tugas nabi itu adalah berdakwah. Ya, di ayat ini juga dijelaskan dalam beberapa surat, di antaranya surah Al-A'raf ayat 6, surah Al-Hijr ayat 92. Al-A'raf ayat 6, walanas alannal ladzina ursila ilaihim walas alannal mursalin. Sungguhnya kami akan menanyakan umat-umat yang telah diutus rasul kepada mereka, dan sungguhnya kami akan bertanya kepada para nabi, para rasul. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, demi Allah kami akan menanyai mereka tentang apa yang mereka lalu waktu dunia, apa yang mereka kerjakan, dakwah atau diem, ngajak atau diem aja di rumah, begitu ya. Apa jawaban para nabi? Jawaban para nabi adalah qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Mereka berkata nih, para nabi, para rasul, la ilma lama, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu bagi kami. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau la allamul ghuyub, maha mengetahui hal-hal yang gaib. Artinya adalah, ya, hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang kejadian kiamat itu, para nabi, para rasul ditanyakan. Ya, ditanyakan apakah sudah sampai tugasnya berdakwah, menyampaikan yang hak dan yang batil. Ya, para nabi menjawab, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, kami enggak punya pengetahuan. Engkau Allah mengetahui yang gaib, padahal Allah sudah tahu. Ini bentuk keadaan kedahsyatan kiamat, sesuatu yang sangat mengerikan, menakutkan, lebih daripada rudal yang jatuh di Israel, lebih daripada bom nuklir nanti
Jadi kejadian yang dahsyat itu Nabi dikumpulin sebelum dikumpulkan umatnya manusia. Ditanya oleh Allah, nah saking dahsyat kejadian itu, maka Rasul para Nabi menjawab, kami tidak tahu, kami tidak mempunyai pengetahuan. Ya, artinya mereka berdakwah sesuai dengan tugasnya, hanya menyampaikan, tidak memberikan iman atau hidayah. Iman hidayah itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu hanya berdakwah, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Yang disembah hanya Allah, jangan menyembah patung berhala Tuhan selain Allah. Jangan melakukan perbuatan syirik, jangan melakukan dosa-dosa besar. Jadi begitu tugasnya udah menyampaikan. Cuma ini bentuk karena saking dahsyatnya kejadian kiamat, Allah bertanya, kenapa kiamat sudah terjadi begitu ya? Kenapa? Ya, kok kiamat sudah terjadi? Ya, makanya Allah bertanya kepada Rasul. Sebelum bertanya kepada manusia, bertanya dulu kepada Nabi dan Rasul, apakah sudah berdakwah menyampaikan yang hak dan yang batil? Maka jawaban para Nabi, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami. Artinya kami ini, Nabi ini tidak memberikan hidayah. Kami hanya berdakwah. Engkau ya Allah Allamul Ghuyub, mengetahui yang gaib. Yang gaib maha mengetahui, ilmumu tidak ada ya dibandingkan dengan ilmu kami manusia biasa. Engkaulah ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, apapun yang terjadi, lahir atau zahir, lahir atau batin, yang nampak atau yang tersembunyi, Allah maha mengetahui yang gaib. Itu jawaban para nabi ketika dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian ayat 110, idz qala Allahu, ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, memiliki keistimewaan. Ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam, putranya Maryam, karena dia nggak punya bapak, jadi langsung putranya Maryam. Uzkur ni'mati, ingatlah nikmat-nikmatku, alaika, atasmu hai Isa, wa ala walidatik, dan atas ibumu. Jadi Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada Nabi Isa. Kita tahu Nabi Isa ini nabi yang tidak punya ayah. Ini memiliki keutamaan yang belum pernah terjadi. Allah menciptakan manusia yang tidak tanpa ayah, bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau Nabi Isa nggak punya ayah, kalau Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, wah, lebih dahsyat lagi kan. Jadi hanya Allah yang berkuasa. Karena itulah, ingatlah, bersyukurlah kepadaku atas nikmat untukmu dan atas ibumu. Ya, karena itulah Allah menciptakan manusia tanpa ayah, dan ini berlaku hanya Nabi Isa. Ini yang disebut dengan inayatullah. Jadi dalam hidup ini kita harus meyakini ada namanya sunnatullah, ada namanya inayatullah. Kalau sunnatullah itu sebab akibat. Kalau inayatullah itu di luar kekuasaan manusia, hanya Allah yang berkuasa. Inayatullah. Begini, ada manusia, ini pasti ada bapak, ada ibu. Itu sunnatullah. Tapi kalau Allah berkehendak, nggak harus ada ayah, nggak harus ada ibu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak sangat mudah. Manusia nggak harus ada ayah, manusia nggak harus ibu. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, jadi Nabi Adam. Nabi Isa nggak punya ayah, hanya punya ibu. Sangat mudah bagi Allah menjadikan manusia seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan ini hanya terjadi sekali. Di zaman sekarang ada Maryam modern, punya anak gak jelas ayahnya siapa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Beleng-beleng ini ya. Ya. Nah,
Makanya bersyukur kalau ingat kepada Allah akan nikmat-nikmat Allah yang telah menjadikan Nabi Isa hanya punya ibu namanya Maryam. Makanya namanya Isa putra Maryam, ibnu Maryam. Ya, kan kalau anak itu kan harus binnya bapaknya. Kenapa binnya ibunya? Karena enggak punya ayah. Sama dengan anak hasil nauzubillah ya, anak hasil zina. Misalnya nauzubillah ada orang berzinah nih, punya anak, itu bapaknya nggak boleh menikahkannya. Kenapa? Karena binnya bukan bapaknya, binnya kepada ibunya. Karena dia anak hasil zina. Anak hasil zina itu tidak dapat dinikahkan oleh bapak kandungnya dan tidak dapat harta warisan. Itu anak hasil zina. Lalu bagaimana yang nikahin? Nikahinnya yaitu ya KUA, kantor urusan agama, wali hakim. Wali hakim yang bisa menikahkannya. Jadi nggak boleh, Pak. Karena dia bukan ayahnya, karena dia sudah berzina, bukan anak kandung, anak zina. Nggak dapat harta warisan dia, nggak boleh dapat harta warisan. Bagaimana dia menjadi anaknya? Dia hanya namanya wasiat, namanya hibah. Boleh dapat harta, tapi hartanya hanya wasiat atau hibah. Kalau wasiat itu kan tidak boleh dari sepertiga. Kalau hibah terserah. Iya. Iya. Ya itu nggak boleh sebenarnya. Harus selesai dulu. Harus sudah melahirkan baru dinikahkan. Nikahnya nggak boleh itu, harus nikah 2 kali itu. Karena dia sudah berzina sebelumnya. Dan nanti binnya juga harus bin siapa? Bin ibunya, bukan bin bapaknya. Kan Isa putra Maryam, bukan misalnya siapa gitu, siapalah namanya, nama laki-laki gitu kan. Nggak boleh bin Adam tapi bin Hawa gitu, bukan bin Adam, bin Hawa, dan tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kasihan kan? Ya itulah memang hukum Islam begitu, anak hasil zina. Tetapi beda dengan Nabi Isa, walaupun dia nggak punya ayah, itu adalah takdir Allah, tidak bisa melesat. Ya karena itu ingat nikmat yang Allah berikan. Ayatuka biruhul kudus, Allah menjelaskan, menurunkan, menguatkan dengan ruhul kudus. Nah inilah yang menurut agama Nasrani, Kristen dibelokkan sejarahnya. Jadi ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu artinya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ya menguatkan ya Ruhul Kudus. Jadi ini maksud Ruhul Kudus itu bukannya siapa-siapa, tapi malaikat Jibril yang menguatkan Nabi Isa karena dia tidak punya ayah. Ya. Dan apa yang terjadi? Tukallimun nasa fil mahdi. Kamu hai Isa bisa ngomong ketika masih bayi, fil mahdi. Ya kan ada tuh, ya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu ilmu dari buaya, dari masih kecil bayi sampai ke liang lahat. Fil mahdi, Nabi Isa itu bisa ngomong. Jadi ketika Siti Maryam ditanya oleh orang-orang, kamu berzina ya? Punya bayi nggak punya suami? Dia diem aja nggak jawab. Yang jawab, tanyakan kepada anakku. Kamu gila apa? Ini masih bayi, masa bisa ngomong? Ternyata Allah kasih apa? Tukallimun nas, bisa ngomong Pak. Isa masih bayi bisa ngomong. Bisa ngomong. Masih bayi bisa ngomong. Dia menjelaskan bahwa ibunya tidak pernah berzina. Jangankan berzina, disentuh oleh siapa? Oleh jin dan manusia, belum pernah tersentuh. Karena wanita suci. Dia hanya full 24 jam beribadah kepada Allah di Baitul Maqdis di Palestina. Itulah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini namanya mukjizat. Mukjizat yang hanya diberi kepada Nabi Isa. Mana ada bayi bisa ngomong? Hanya Nabi Isa, bayi yang bisa ngomong. Wa kahlan, dan sudah dewasa, apalagi dewasa. Masih bayi aja sudah ngomong. Nah, Nabi Isa menjelaskan aku bukan anak Tuhan, aku ini manusia biasa. Masih bayi bisa ngomong. Umatnya, orang-orang mendengar itu, kamu harus menyembah Allah, jangan menyembah
Saya bukan anak Tuhan, saya itu manusia dari seorang ibu yang suci namanya Maryam. Ini kan aneh kan, masih bayi mana dia bisa ngomong. Biasanya kalau masih bayi hanya bisa nangis doang kan, yang tapi bisa ngomong. Ini namanya apa? Namanya mukjizat di luar kebiasaan. Wa ij'alam tukal kitab, dan ketika aku ajarkan, maksudnya Allah ajarkan, berikan ilmu minal kitab dari apa? Menulis. Jadi Nabi Isa ini diberikan karunia oleh Allah bisa menulis, ya, bisa menulis. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah ini artinya pemahaman, memahami perintah Allah, syariat, ya. Wa Taurat, dan kitab Taurat. Kitab Taurat ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa sudah paham isi dari kitab Taurat, sudah paham. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat ini kitab yang hanya diturunkan kepada Nabi Musa, tapi Nabi Isa sudah tahu isinya. Wal Injil, dan Injil, jelas ya kalau Injil memang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya itu. Wa ittakhluqu minat tiri, dan ketika kamu hai Isa minatini dari tanah liat kai hati tori, seperti bentuk seekor burung, biizni dengan izinku, fatanku kamu tiup itu tanah liat tadi, fiha padanya, fatakunu toyrom, maka tanah liat tadi jadi burung, ya, biizni dengan izinku. Jadi Nabi Isa Pak, di antara mukjizatnya tanah liat, tanah itu tanah dibentuk, dipatung tanah liat kan patung, dibikin burung, ditiup terbang. Itulah keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Dan itu semua biizni. Nah, makanya biizni dengan izin Allah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak kehendak Allah nggak bisa Nabi Isa. Apalagi mujizatnya, wa tuqri'ul akmaha, menyembuhkan orang yang buta. Akmah itu buta sejak kecil. Dari lahir orang ini buta. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang buta disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya itu, wal abros, orang yang punya penyakit kusta, penyakit belang, tubuhnya orang yang belang semua gitu, lewat izin Allah Nabi Isa bisa menyembuhkannya. Dan itu semua dengan kehendak Allah. Bukan hanya itu, Masya Allah, hebat banget Nabi Isa. Wa ittakhrujul mauta biizni, mengeluarkan orang atau menghidupkan orang yang sudah mati dari alam kubur. Jadi ya, Nabi Isa itu diceritakan, ya, dia orang yang sudah dalam kubur, sudah mati ratusan ribuan tahun, lalu digali kuburnya, udah jadi tulang belulang. Dengan kehendak Allah, Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang tadi, lalu dengan izin Allah orang tadi bisa hidup kembali. Itu izin Allah. Ini namanya mukjizat, ya. Jadi mukjizat Nabi Isa itu banyak banget ya mukjizatnya. Ya, mukjizat apa tadi? Pertama, dia bisa nulis. Nabi yang bisa nulis lalu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah berikan hikmah, ilmu hikmah. Kemudian dia paham kitab Taurat, padahal tidak pernah belajar kepada Nabi Musa, tidak pernah ketemu dengan Nabi Musa. Tapi kitab Taurat dia hafal, dia paham kitab Taurat. Dan pasti kitab Injil yang diturunkan kepadanya. Kemudian tanah liat dibentuk, dibuat burung, ditiup, hidup, terbang. Kemudian orang yang buta sejak kecil, sejak lahir buta, ditiup oleh dia bisa sembuh, jadi bisa melihat. Kemudian orang yang punya penyakit belang, penyakit kusta, ya, dengan ditiup diizinkan oleh Allah bisa disembuhkan. Yang hebat lagi, orang yang sudah ratusan tahun meninggal dunia, dia gali kuburnya tinggal belulang-belulang, dengan izin Allah itu orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali. Itu semua biizni, dengan izinku, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Isa itu ya nggak bisa apa-apa.
cuma dengan izin Allah bisa diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, caranya dia menghidupkan orang yang mati adalah Nabi Isa ini sholat 2 rakaat. Jadi diingat ya, semua nabi dan rasul itu sholat Pak. Sholatnya memang beda-beda, tapi semua nabi dan rasul nggak ada yang tidak sholat, semuanya sholat. Nabi Isa sholat dulu, setelah itu dia 2 rakaat membaca surah Al-Mulk, rakaat pertama, dan rakaat kedua membaca surah As-Sajdah. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, yang menyebutkan nama-nama Allah. Dia menyebutkan 7 nama-nama Allah. Kalau Rasulullah kan 99, dia hanya 7, yaitu wahai Allah yang maha dahulu, wahai Allah yang maha samar, wahai Allah yang maha abadi, wahai Allah yang maha esa, wahai Allah yang maha ganjil, wahai Allah yang maha tunggal, wahai Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya. Dalam riwayat lain, ketika terjadi musibah, Nabi Isa pun berdoa dengan menyebut 7 nama Allah. Jadi 7 nama Allah. Ya, ini doa yang sangat mustajab. Kalau kita bukan 7 Pak, 99 Asmaul Husna, ya kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah itu memiliki nama-nama yang indah. 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, memahami, mengamalkannya, Allah karuniakan surga untuknya. Maka insyaallah jamaah Musholah Ar-Ridha ini sudah hafal Asmaul Husna. Alhamdulillah yang hafalnya. Kalau nggak hafal, nggak boleh pulang. Ya, sampai Johor nggak ada yang pulang. Ya, Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Itu kita baca dalam zikir ya, setiap Ahad kedua itu kita zikir baca Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Kalau Al-Imam Musa Tarifin itu sujud terakhir dalam sholat tahajudnya, Pak. Beliau sholat tahajud, sujud terakhir dalam sholat tahajud itu membaca Asmaul Husna. Mustajab banget tuh. Udah Asmaul Husna, lagi sujud doa lagi, masya Allah, mustajab. Tuh, Nabi Isa sebelum dia menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit, sebelum dia menghidupkan orang yang mati, jadi nggak langsung bisa Pak, kecuali dia sholat dulu, berdoa dengan 7 nama Allah. 7 nama Allah kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, 7 nama Allah. Baru setelah itu apa yang dia niatkan Allah kabulkan. Itu tanah liat jadi burung bisa hidup, itu juga setelah sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa id kafaftu Bani Israel, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel. Jadi Bani Israel ini orang-orang Yahudi lah, ingin membunuh dan menyalib Nabi Isa. Nabi Isa ingin dibunuh dan disalib. Ya, anka terhadapku hai Isa ista'tahu, ketika kamu datang kepada mereka bil bayinati dengan mukjizat-mukjizat. Saya ini nabi punya mukjizat. Orang Bani Israel enggak percaya. Ya, dia bikin memfitnah, dipimpin oleh Yudas Iskariot kalau tidak salah namanya tuh, ingin membunuh Nabi Isa dengan cara disalib. Anehnya Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Sedangkan yang disalib itu bukan Nabi Isa, pimpinannya. Saya pimpinan kamu, saya pimpinan kamu. Wajahnya diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada yang percaya, wajah kamu itu kamu Isa. Saya bukan, saya Yudas Iskariot kalau tidak salah, pimpinan pasukan sendiri. Nggak ada yang percaya. Akhirnya dibunuhlah itu Yudas, disalib dan disembahlah oleh orang-orang Kristen sampai hari ini. Jadi Yesus atau Isa itu sampai sekarang ada di langit. Makanya ketemu dengan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, dan nanti menjelang kiamat diturunkan Allah ke bumi ini bukan sebagai nabi, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menghancurkan semua salib-salib di dunia ini. Ya, dan membunuh Dajjal.
Itulah Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagai nabi, bukan sebagai nabi lagi, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini keyakinan kita harus yakini itu Pak ya, karena bagian dari iman. Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Jadi selama ini mereka itu salah disembahnya, bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak apa? Tidak disalib, dia diangkat oleh Allah ke langit. Ya, iz'taum bil bayinati faqala allazina kafaru minhum. Maka berkatalah orang-orang kafir di antara mereka. Ya, orang-orang kafir nih Bani Israel ngomong kepada Nabi Isa, in haja ihla sirum mubin. Tidak lain ini adalah ya sihir. Jadi kata mereka ini Nabi Isa bisa bikin tadi tuh tanah liat jadi burung, kemudian orang yang buta jadi hidup, jadi melihat, orang yang sakit jadi sembuh, orang yang sudah mati jadi hidup kembali. Itu sihir, itu mah sihrum mubin, itu sihir. Ya, jadi mereka itu orang-orang kafir menuduh Nabi Isa sebagai penyihir, padahal Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mukjizat, ya kan? Ya, ini Allah sampaikan berita-berita ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak tahu Pak. Nah, setelah turun ayat ini Rasulullah jadi tahu. Ternyata Allah selamatkan, Allah halangi orang untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang disalib itu pimpinannya mereka sendiri, bukannya apa? Bukannya Nabi Isa. Dalam ayat lain, dalam surah lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit dan menyelamatkan Nabi Isa dari orang-orang yang ingin menyalibnya dan membunuhnya. Allahu Akbar. Jadi selama ini mereka salah sebenarnya. Ya salah Pak. Ini keyakinan kita. Kita harus yakini ya, bagian dari iman ya, bagian daripada keyakinan kita bahwa Nabi Isa sampai hari ini ada di langit dan diturunkan nanti menjelang kiamat akhir zaman. Ayat 110. Jadi orang-orang kafir mengatakan Nabi Isa itu punya sihir, ya, padahal adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan memang semua nabi punya mukjizat. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia dibakar oleh api tidak mempan. Terus Nabi apa? Nabi Daud itu tenaganya kuat sekali Pak, ya, nah bisa membunuh orang yang lebih besar, raksasa waktu itu. Nabi Sulaiman, nabi yang memiliki kekayaan yang luar biasa, yang tidak ada sampai hari ini kekayaan melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Ada zaman sekarang yang kaya sekali, paling kaya di dunia, tidak sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan hanya kaya tapi juga berkuasa, raja, seorang raja. No, itulah Nabi Sulaiman. Jadi nabi-nabi itu punya mukjizat, ya, Allah berikan sebagai bukti dia nabi. Jadi bukan sihir Pak, sihir beda. Ya, kalau sihir itu yang dilakukan oleh Fir'aun, itu tukang tuar sihir dikumpulkan, lemparin batu, lemparin tali, talinya di ular. Nabi Musa Allah perintahkan melempari tongkat, tongkatnya jadi ular. Ular yang bisa memakan itu tali-tali yang ular-ular kecil, para penyihirnya Fir'aun. Akhirnya penyihir itu sujud menyembah Allah, dia mengetahui ini bukan sihir, ini mukjizat. Itu tukang sihir aja tahu. Ya, beda dengan Fir'aun yang tidak percaya. Ya, itu mukjizat Allah. Itulah kalau Allah sudah kasih hidayah, orang penyihir jadi masuk Islam. Penyihir masuk Islam semuanya Pak. Ya, kepada Nabi dibunuh oleh Fir'aun, semuanya dibunuh, disalib dibunuhnya. Nauzubillahi min zalik. Nah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hebatnya nabi-nabi itu ternyata kejadiannya di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini, awal bulan Muharram ini bulan yang istimewa. Karena para nabi, Nabi Adam, Allah terima taubatnya di bulan Muharram. Nabi Yunus, Allah keluarkan dari perut ikan, bulan Muharram. Nabi Musa, Allah selamatkan dari Fir'aun, bulan Muharram. Nabi Ibrahim yang dibakar hidup di bulan Namrus, bulan Muharram.
Itu bulan Muharram ini bulan istimewa. Ya, bulan awal tahun baru Islam. Ya. Nah, makanya nanti kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram ini, wabil khusus di tanggal 10 bulan Muharram atau disebut dengan Asyura, minggu depan ya, minggu depan. Jadi kalau mau puasa sebulan penuh boleh nggak? Boleh, karena bulan mulia. Bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, bulan yang istimewa. Jadi kalau kita beribadah di bulan ini, pahala berlipat ganda. Nauzubillah kalau orang maksiat, dosanya juga berlipat ganda. Nah, itu diantaranya keistimewaan bulan Muharram. Nah, Nabi Isa alaihissalam memiliki istimewa, dan itu bukan sihir, itu mukjizat. Kemudian ayat 111, wa iz auhaitu ilal hawariyina, dan ketika kami berikan ilham, ya, berikan isyarat ilham, ilal hawarin, kepada kaum Hawarin. Apa Hawarin? Santrinya Nabi Isa, pengikutnya, jamaahnya Nabi Isa yang taat setia kepada Nabi Isa alaihissalam. An aminu, untuk beriman kalian bi, kepadaku, beriman kepada Allah, wa bi rasuli, dan kepada Rasulullah. Jadi kalau pengikut Nabi Isa yang setia itu beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan tapi sebagai Rasul. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, washhad, saksikanlah, bi annana, bahwasanya kami muslimun, orang Islam, muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, anugerah, punya sahabat yang setia, punya jamaah yang setia, punya santri namanya Hawarin, Hawariyun. Kaum Hawariyun ini pengikutnya setia Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak pernah mengatakan Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan, enggak pernah. Dia sebagai Rasul seperti Rasul-Rasul yang lain. Dia hanya menyembah Allah. Makanya dia mengatakan bi annana muslimun, saya ini orang Islam, muslimun, saya ini orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kaum Hawariyun, Hawariyin atau Hawariyun. Yang kaumnya Nabi Isa alaihissalam, umatnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Ya, itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum Hawariyun. Jadi santrinya punya dia yang taat kepada Allah. Enggak pernah dia mengatakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, enggak pernah. Di siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan Isa itu anak Tuhan itu ya orang-orang Yahudi. Ya Pak, orang Yahudi yang menyalib anunya sendiri, temannya sendiri, pimpinannya sendiri, yang disembah, yang disalib, kata sebagai penebus dosa. Ya, itulah mereka tuh merekayasa. Sebenarnya itu rekayasa iblis, Pak, setan, supaya jangan menyembah Allah. Tapi nggak apa-apa menyembah Allah, tapi menyembah Allah ada anaknya, namanya Yesus, namanya Isa. Ya, Isa ini punya emak, jadi Bunda Maria itu kan. Makanya itulah yang disembah oleh orang-orang Nasrani atau kita nyebut namanya Kristen. Ya, padahal umatnya sendiri tidak pernah mengatakan itu. Umatnya hanya beriman kepada Allah dan Nabi Isa sebagai Rasul. Ayat 112. Iz qala al-hawariyun. Nah, ketika kaum Hawarin, pengikut atau jamaahnya Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, dia berkata, ya Isa, wa Isa ibnu Maryam, putra Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu Allah mampu ayunazzila, untuk menurunkan alaina, kepada kami, maidatan, hidangan-hidangan, makanan-makanan dari surga, minas sama, dari langit. Ya, jadi pengikut setia Nabi Isa ini ya ingin bukti jelas lagi mukjizatnya Nabi Isa, yaitu ingin maidah. Ini makanya surah Al-Maidah, surah hidangan. Ingin makanan seperti yang Allah turunkan kepada emaknya. Emaknya ini kan nggak pernah masak, nggak pernah nyuci, nggak pernah belanja ke Basri, Pak. Ini emaknya nih, nggak pernah masak, nggak pernah nyuci, nggak pernah ngapa-ngapain.
pokoknya 24 jam ibadah kepada Allah. Ketika Nabi Zakaria ngirim makanan, ngirim buah-buahan, ngirim minuman, ternyata di sekelilingnya banyak makanan, di sekelilingnya banyak banget minuman makanan dari surga, dari Allah. Maidah namanya, makanan dari langit. Nah, umatnya yang setia ini pengen merasakan nikmatnya makanan dari langit, ya, makanan dari langit, namanya Maidah, surah Al-Maidah, makanan dari langit. Pengen dia, ilas sama, dari langit, minas sama. Umatnya juga pengen. Nah ya, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Inilah hidangan yang Allah berikan. Ya, kamu mampu enggak? Tuhanmu mampu enggak memberikan itu? Nah, Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jawaban Nabi Isa apa? Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, jika kalian orang-orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah. Ya, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan hidangan atau maidah, makanan itu adalah piring-piring besar yang semuanya isinya makanan. Ya, isinya makanan. Kalau makan itu nikmatnya luar biasa. Makanan kalau dimakan itu orang akan apa? Kuat ibadah. Inginnya ibadah terus kepada Allah karena makanan surga, Pak. Makanan surga. Ini diberikan. Ada nasi uduk, ada gorengan, nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu bentar makan habis ngaji kita, ya. Enggak. Makanan dari langit. Ya, makanan dari langit yang Allah berikan kepada Hawariyun. Ya, Hawariyun itu adalah pengikut setia atau santri atau jamaahnya Nabi Isa alaihissalam. Qalu, mereka berkata, nuridu, kami menginginkan, an-na'kula, kami makan, minha, dari maidah itu, dari makanan surga itu, wa tatma'inna qulubuna, dan kami supaya lebih tenang lagi hati kami, menjadi yakin bahwa engkau ini adalah Nabi dan Rasul, dan Allah itu berkehendak memberikan itu semua kepada kami. Jadi mereka itu minta kepada Allah. Tapi syaratnya, kata Nabi Isa, bertakwa kepada Allah dan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang beriman. Ya kan? Kami menginginkan, ya Allah, ya Nabi Isa, supaya apa? Dengan makan ini semakin kuat iman kami, semakin hati kami watat ma'ina qulubuhum, hati kami semakin tenang, semakin tentram. Kami ingin menyaksikan turunnya maidah tadi dari langit buat rezeki bagi kami. Allahu Akbar. Ya, wa na'lama, dan kami mengetahui bahwasanya kamu ini adalah benar. Ya, iman kami makin bertambah, pengetahuan kami semakin bertambah bahwa engkau Isa itu sebagai Nabi dan Rasul yang memiliki keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada Nabi Isa. Ya, Nabi lain nggak punya. Ya, Nabi lain yang tidak punya. Ya, wa nakuna an sodaqtana, akan kami benarkan kami itu mengakui bahwa engkau adalah Nabi dan Rasul yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami atas maidah tadi turunnya makanan dari surga, hidangan dari surga, minasyahidin, kami menyaksikan semuanya ini. Kamu benar seorang Nabi dan Rasul, Allah Maha Berkuasa. Ini hanya kepada apa? Kepada Hawariyun. Hawariyun, orang yang setia. Inilah namanya nikmat yang Allah berikan. Tapi harus diingat, makanan maidah ini hanya kepada Hawariyun aja. Jadi kepada ibunya dan kepada Hawariyun. Tadi memang tidak sebanyak ibunya. Makanya kenapa ibunya Nabi Isa ini yang luar biasa mendapatkan rezeki dari Allah sebelum di akhirat, di dunia saja udah dapat. Karena ketaatan yang sungguh-sungguh, full ibadah, full taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika siapa yang sekarang ustadz yang terkenal, UAS dan UAH, Ustadz Abdul Somad, kalau jelasin kan pinter banget kan kitabnya kan. Ustadz Yadi Hidayat itu Al-Quran hadisnya hafal. Bahkan luar biasa Ustadz Yadi ini hafal kitab Bible, hafal kitab
Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, hafal dia, Matius dan sebagainya itu, hafal dia. Ternyata ya di antara itu karena emaknya, ibunya luar biasa. Ustadz Adi Hidayat, ibunya itu kalau masak, misalnya masak ayam, dia nggak pernah beli ayam kayak kita KFC misalnya, atau beli di ayam yang sudah mati, nggak mau dia. Dia itu beli ayam yang hidup, lalu dia ke kiai atau ke ustadz, dulu sembelih. Nah itulah dia yang mau memberikan kepada anaknya, sampai begitu. Saking ingin makanan yang dimakan dia dan anak-anak itu makan yang benar-benar halal. Kan kalau beli ayam yang udah mati kan kita nggak tahu halalnya, ya kan? Nggak tahu, kita husnuzon aja ya kalau yang bisa. Kemudian kalau Ustadz Abdul Somad, emaknya, ibunya almarhumah itu setiap hari membacakan 1000 Al-Fatihah khusus untuk dia. Bayangin 1000 Al-Fatihah untuk Ustadz Adi Hidayat, untuk Ustadz Abdul Somad. Makanya bisa begitu kan? Jadi ternyata seorang ibu itu mempengaruhi anaknya. Ya, anak yang hebat karena seorang ibu yang hebat. Nabi Isa hebat karena ibunya seorang yang hebat, karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat sampai ayat 113. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa Nabi Isa itu seperti nabi-nabi yang lain, bukan anak Tuhan yang disembah oleh orang-orang Nasrani selama ini. Nabi Isa Allah selamatkan, tidak pernah disalib. Nabi Isa memiliki keistimewaan dengan mukjizat-mukjizatnya yang tadi kita jelaskan. Di antara mukjizatnya yaitu adalah ya bisa ngomong waktu bayi, kemudian dia punya bisa menghafal kitab Taurat, apalagi Injil, kemudian bisa membuat tanah liat jadi burung yang bisa terbang. Ya, orang yang buta jadi sembuh, bisa melihat. Orang yang sakit puluhan tahun bisa sembuh. Kemudian juga bisa menghidupkan orang yang mati. Ini semua adalah mukjizat, dan itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, insya Allah. Minggu depan Jumat